Baik, selamat siang Ibu Siska, apa kabar hari ini? Baik, selamat siang juga Ibu, kabar saya baik, sehat-sehat. Ibu bagaimana? Puji Tuhan, kebetulan saya juga sehat. Begini tak Ibu, 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Ibu kalau saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelasnya Ibu. Untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama itu adalah tahap pra-observasi, yang kedua itu adalah melaksanakan observasi, dan yang ketiga itu pasca observasi. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan tahap observasi, di mana harapan kita sama-sama di hari ini kita bisa dapat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan Ibu Siska untuk melaksanakan supervisi, dan juga agar pelaksanaan supervisi Ibu ini nantinya berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan juga untuk meningkatkan kemampuan Ibu di dalam akademik, pengetahuan serta pengalaman Ibu dalam proses pembelajaran. Jadi untuk membuka percakapan ini pada pagi ini, kalau boleh saya tahu nih, kira-kira harapan Ibu dari pertemuan kita hari ini bagaimana? Ya, saya senang sekali Bu, saya bisa bekerja sama dengan Ibu. Saya juga senang disupervisi untuk meningkatkan kompetensi saya bagaimana proses pembelajaran di kelas, dan saya ingin berdiskusi sama Ibu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang akan saya lakukan, Bu. Jadi begini Ibu, baik, tujuan kita pagi ini untuk berdiskusi terkait persiapan Ibu Siska dalam pelaksanaan supervisi nanti. Kalau boleh saya tahu nih, Ibu Siska bisa menyampaikan mungkin materi apa yang akan Ibu ajarkan sebentar? Kami akan belajar tentang bab 2 tentang mengamati gambar. Jadi nanti kami akan belajar tentang mengamati gambar itu, siswa dapat merangkaikan gambar-gambar itu menjadi sebuah cerita. Oh ya, bagus sekali Ibu terkait dari materi yang Ibu ajarkan ini. Mungkin tujuan yang akan Ibu capai oleh peserta didik, kira-kira tujuan apa Bu pelajaran yang akan Ibu lakukan hari ini? Jadi baik Ibu, nanti siswa saya akan memberikan kegiatan membaca dan mengamati gambar tersebut, dan mereka juga akan melakukan suatu pengamatan. Dari pengamatan ini, siswa saya dapat merangkaikan kalimat dari gambar-gambar itu menjadi kalimat. Dari kalimat-kalimat, siswa dapat membuat menjadi sebuah cerita. Luar biasa Ibu, baik sekali. Nah, nanti tujuan pembelajaran ini kira-kira area mana yang Ibu mau kembangkan? Iya, seperti tadi kan tujuan pembelajaran yang saya pernah buatkan itu tadi Ibu. Oh iya. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah membaca nih. Nah, di sini saya ingin mengingatkan seperti literasi siswa juga ya. Jadi dengan membaca, Ibu bisa merekam dan memahami dari bacaan. Nanti mereka juga akan mencatat informasi ya Ibu. Iya. Jadi baik, coba Ibu jelaskan sedikit kira-kira dari tujuan pembelajaran ini. Nah, di sini saya ingin meningkatkan literasi siswa saya. Jadi dengan membaca, mereka pun mampu memahami isi bacaan.
Nanti mereka juga akan mencatat informasi-informasi yang mereka yang mengenai materi ini. Nah, ini juga dapat meningkat literasi mereka dalam membaca. Terus kedua, dalam tujuan pengamatan ini, nanti mereka melakukan pengamatan bersama kelompok mereka. Dengan begitu, mereka belajar untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya. Bagaimana menjawabnya pertanyaan-pertanyaan mengenai diskusi kelompok mereka? Oh iya, bagus sekali. Jadi ada kerjasama yang baik di antara teman-teman. Jadi area yang Ibu kembangkan itu memang yang pertama itu meningkatkan literasi siswa, dan yang kedua supaya siswa itu berkolaborasi dan saling berdiskusi antara satu dengan yang lain. Luar biasa sekali Ibu. Kalau boleh saya tahu apa-apa saja nih yang sudah Ibu persiapkan dalam kegiatan nanti? Jadi baik Ibu, seperti ini Bu, ini ada rencana pelaksanaan pembelajaran. Saya membuat modul ajar berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan KSE dan budaya positif seperti yang Ibu bimbing kemarin. Bagaimana untuk mencantumkan KSE ke dalam modul ajar saya. Selain modul ajar ini Ibu, saya juga menyusun LKPD yang saya buat di dalam ketiga kelompok. Nah, jadi nanti berbeda-beda Bu, mereka mendapatkan LKPD-nya. Saya juga mempunyai alat peraga yang akan menunjukkan pemahaman mereka tentang materinya. Akan saya berikan. Saya juga menyiapkan asesmen penilaiannya. Berdasar bentuk asesmennya ada ketiga kelompok yang akan saya gunakan menilai mereka pada saat bekerja nanti mereka belajar. Iya, ya bagus sekali Ibu. Luar biasa persiapan Ibu. Kalau boleh tahu nih strategi apa yang digunakan di EPP ini untuk pembelajaran kita hari ini? Jadi baik Ibu, kita kan belajar tentang mengamati gambar. Jadi strategi ini Ibu saya lakukan mencoba untuk berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan ternyata siswa saya ini gaya belajarnya ada 3 kelompok. Jadi saya ada minat belajarnya yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Nah, untuk ketiga kelompok ini saya memberikan bentuk pembelajaran itu berbeda-beda Bu. Ya, bagus. Misalnya kalau secara visual mereka akan belajar membaca literasi dan mengamati lewat gambar-gambarnya atau kartu-kartu kata. Setelah itu kelompok auditori ini saya memberikan video pembelajaran. Jadi mereka mengamati tentang gambar ini. Kemudian mereka dapat menggali pemahaman mereka dari video pembelajaran. Sedangkan di kelompok kinestetik, karena mereka aktif yang luar biasa, jadi mereka akan melakukan suatu praktik langsung bagaimana tentang mengamati gambar dan merangkaikan menjadi sebuah cerita. Ya, jadi baik Ibu Siska sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Luar biasa sekali, saya rasa senang dan sudahnya ingin untuk melihat langsung pembelajaran Ibu. Nah, setelah saya mendengar ini, persiapan Ibu Siska ini, strategi yang Ibu sampaikan ini, alat peraga, pembelajaran berdiferensiasi ini yang berkolaborasi dengan integrasi dengan KSE juga. Jadi kira-kira ini kapan proses pembelajaran ini akan kita lakukan? Jadi baik Ibu, dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat ini
Mungkin hari ini saya akan melakukan pembelajaran tersebut, Ibu. Iya, luar biasa sekali. Nah, jadi baik hari ini sebentar saya akan berkunjung ke kelas Ibu. Saya harap sebentar juga saya bisa melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelasnya Ibu. Kemudian setelah itu Ibu, kita juga akan melakukan pembelajaran dan adakan percakapan kembali, yaitu yang namanya pasca observasi, yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang dapat dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya hari ini seperti model strategi pembelajarannya dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran hari ini. Iya, baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di kegiatan praobservasi ini ya Ibu. Jadi baik, kita tidak berlama-lama lagi, sebentar saya akan observasi Ibu di kelas Ibu. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, baik. Sampai jumpa sebentar di kelas ya Bu. Ya, selamat pagi. Selamat pagi semuanya anak-anak. Baik, selamat pagi, silakan duduk. Baik, selamat pagi semuanya anak-anak. Baik anak-anak, pagi ini kamu kabarnya baik dan luar biasa. Pasti tadi pagi sebelum datang ke sekolah semua sarapan pagi? Sarapan dengan apa? Hotel, apa lagi? Jadi baik ya. Tadi sebelum datang ke sekolah semua sarapan pagi. Kenapa kita sebelum ke sekolah itu harus sarapan pagi? Supaya sehat, apa lagi? Supaya pintar. Supaya dengan apa yang Ibu omong itu dengan apa? Dengan baik, dengan semangat. Jadi anak-anak Ibu itu semuanya pada pintar-pintar. Kita tepuk salut untuk kita semua dulu. Tepuk salut. Jadi baik anak-anak, sebelumnya Ibu cek semuanya hadir? Sekarang Ibu mau ambil absen dulu. Sanchez, Lady, dari tepuk tangan untuk kita semua. Pintar-pintar semua hadir. Jadi setiap hari itu kita semua harus datang ke sekolah. Kenapa kita harus datang ke sekolah? Supaya jadi anak pintar, supaya dengar materi yang Ibu berikan pada hari ini, supaya besoknya itu kita tidak tertinggal apa? Materi. Jadi baik, sebelum mulai dengan materi, Ibu minta anak-anak, salah satu anak untuk membawa kita dengan doa. Mulai kedua tangan di atas kepala, tangan di samping telinga, tangan di depannya dada, jari jempol, jari
Indonesia. Dengan materinya itu, melalui kita mengamati gambar, kita dapat merangkaikan kalimat-kalimat menjadi sebuah cerita. Dengan tujuan pembelajarannya itu, melalui pengamatan gambar, melalui kita mengamati gambar itu, kita dapat mengurutkan gambar secara baik dan dapat membuat kalimat-kalimat secara baik. Itu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak, melalui mengurutkan gambar, siswa dapat membuat kalimat dan merangkaikan menjadi sebuah cerita yang baik. Jadi baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan materi kita hari ini, Ibu minta kita berdiri dulu. Berdiri, siap? Siap. Jadi kita menyanyi dulu. Mau tidak menyanyi? Mau. Jadi kita menyanyi lagu Profil Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila. Jadi baik, silakan duduk. Jadi baik anak-anak, kita lanjut dengan materi kita hari ini. Jadi dengan tujuan pembelajaran tadi, melalui mengamati gambar, siswa dapat merangkaikan kalimat secara baik dan dapat membuat cerita dengan baik. Jadi anak-anak, sebelum kita mengurutkan gambar-gambar dan merangkaikan gambar menjadi sebuah cerita, ada langkah-langkahnya. Sebelum kita membuat cerita secara baik, ada langkah-langkahnya untuk kita membuat cerita. Jadi langkah-langkah kita sebelum kita membuat cerita itu, langkah yang pertama itu kita mengamati gambar. Langkah pertama itu kita mengamati gambar secara baik. Setelah kita mengamati gambar-gambar itu, kalau peristiwanya itu belum tersusun secara baik, kita mengurutkan gambar dari peristiwa kejadian yang pertama sampai dengan kejadian yang terakhir. Kita mengurutkan gambar dari yang pertama sampai yang terakhir. Itu langkah-langkah kita membuat cerita bergambar. Setelah kita mengurutkan gambar, yang ketiga kita merangkaikan kalimat-kalimat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada gambar. Setelah kita mengurutkan, yang ketiga itu kita merangkaikan kalimat. Kita merangkaikan kalimat itu dari peristiwa yang terjadi pada gambar. Dan yang keempat, setelah kita merangkaikan kalimat-kalimat itu, dari kalimat-kalimat yang kita sudah rangkaikan itu, kita buat menjadi sebuah cerita. Kita merangkaikan lagi kalimat-kalimat itu menjadi sebuah cerita. Jadi kita merangkaikan kalimat-kalimat itu menjadi sebuah cerita, kita harus menggunakan kata-kata hubung. Kata-kata
Itu kalimat gambar yang kedua, kalimatnya seperti ini. Desi melepaskan sepatu sekolahnya. Itu urutan gambar yang kedua. Kemudian yang ketiga, urutan gambar ketiga kalimatnya seperti ini. Desi mencuci tangan sebelum makan. Itu. Kemudian yang keempat, Desi makan siang di meja makan. Setelah itu, urutan yang kelima, Desi tidur siang. Itu adalah kita setelah mengurutkan kita merangkaikan apa? Merangkaikan gambar. kita membuat kalimat dulu. Setelah mengurutkan gambar, kita membuat kalimat. Dari kalimat-kalimat itu, kita dapat merangkaikan menjadi sebuah cerita dengan menggunakan kata-kata hubung. Seperti ini. Desi baru saja pulang sekolah. Setelah tiba di rumah, Desi melepas sepatu sekolahnya. Setelah itu, Desi mencuci tangan sebelum makan siang. Lalu, Desi makan siang di meja makan. Setelah itu Desi pun tidur siang. Ceritanya seperti itu. Dari kalimat-kalimat itu kita merangkaikan menjadi sebuah cerita. Jadi baik anak-anak, untuk lebih memperjelaskan itu kita lihat video ini. Masih semangat? Masih. Ada semangat, Mau? Jadi baik, sebelum kita nonton video itu, Imbra, berdiri siap. Siap. 1 kali tepuk semangat. 2 kali tepuk semangat. 3 kali tepuk semangat. Jadi baik, silakan duduk. Jadi sekarang kita lihat, untuk lebih memperjelaskan itu, Ibu minta kita perhatikan sama-sama ini video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bareng Bu Meli. Kali ini kita akan membahas tentang mengurutkan gambar dan membuat cerita. Jadi baik, anak-anak sudah perhatikan kan video tadi? Tadi kalian sudah melihat video tentang apa? Bagaimana cara untuk mengurutkan gambar menjadi sebuah cerita. Dari yang pertama tadi kita mengamati gambar. Setelah kita mengamati gambar, kemudian kita urutkan gambar dari kejadian pertama sampai kejadian yang terakhir. Setelah kita mengurutkan gambar, kita merangkaikan kalimat-kalimat menjadi sebuah cerita. Jadi baik anak-anak, sekarang Ibu bagikan kamu dalam bentuk 3 kelompok. Dari kelompok pertama, kelompoknya Jos, kelompok kedua, kelompoknya Chandri, kelompok ketiga, kelompoknya Levis.
pertama, ayo. Gambar pertama. Reking Bella dan Sandri sedang bermain di taman. Cerita tentang apa kelompok buah-buahan? Cerita tentang apa? Kejadian setelah hujan. Ya, anak sekolah, ada anak-anak yang bermain di taman. Sementara mereka bermain di taman, kemudian datanglah apa? Hujan. Nah, setelah habis hujan itu mereka melihat apa? Pernah lihat pelangi? Kalau kita lihat pelangi itu saat apa? Setelah selesai hujan. Kalau hujan sudah reda, kita pasti melihat apa? Jadi kita beri jempol untuk kelompok 2. Baik, terima kasih. Silakan duduk untuk kelompok 2. Kita kasih terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang kita kasih kesempatan untuk kelompok 3 untuk melaporkan hasil diskusi kelompok mereka. Pada kelompok 3 kami silakan maju ke depan. Ayo kelompok 3. Jadi baik, sebelum kelompok 3 melaporkan hasil diskusi kelompok mereka, kita kasih WOW untuk kelompok 3. Kasih WOW. Jadi kepada kelompok 3 kami persilakan untuk melaporkan hasil diskusinya. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan melaporkan hasil kerja diskusi kami. Gambar pertama. Ada seorang nenek turun dari bus sendiri. Jadi baik, kita tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Jadi kelompok 3 ini mereka merangkaikan gambar dan membuat cerita tentang apa? Hah? Membuat cerita tentang apa? Ada seorang nenek. Hah? Ada seorang nenek, dia turun dari bis sendirian, kemudian dia minta pertolongan untuk mengantarnya ke
cerita. Jadi apa lagi? Setelah merangkaikan gambar menjadi sebuah cerita, kenapa lagi? Alasan apa kamu merasa senang? Alasan apa? Kenapa? Karena bisa apa? Karena bisa membuat apa? Merangkaikan apa? Kalimat-kalimat. Jadi baik anak-anak. Sekarang materi kita hari ini sampai di sini dulu. Ibu mau tanya, masih ingat bagaimana langkah-langkah kita merangkai gambar menjadi sebuah cerita? Langkah pertama itu apa? Mengamati gambar. Kedua apa? Mengapa? Mengurutkan gambar. Setelah mengurutkan gambar, kita merangkaikan apa? Kalimat-kalimat. Setelah merangkaikan kalimat-kalimat, kita apa? Membuat